Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali lagi di UMN Channel Reaching Out to Public bersama saya Nazira Anindi. Kami akan memberikan sejumlah informasi yang menarik untuk Anda. Inilah UMN News. Berita pertama kami awali dengan Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah bersama dengan beberapa perguruan tinggi swasta di Sumatera Utara melakukan kerjasama dengan HK Haibin Education Hong Kong. Kegiatan ini dilakukan untuk menjalin kerjasama dalam bidang pendidikan, terutama pertukaran mahasiswa. Dalam kerjasama ini, UMN Al-Wasliyah menjadi tuan rumah dan menjadi salah satu PTS di Sumut yang melakukan kerjasama. Beberapa PTS lainnya ialah Universitas Al-Wasliyah, Universitas Islam Sumatera Utara, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Al-Maksum, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Al-Malbakti, dan Perguruan Politeknik Cendana. Kerjasama ini dilakukan bertujuan untuk melakukan pertukaran mahasiswa Hong Kong dengan Indonesia yang dilakukan di Aula Oka Usman UMN Al-Wasliyah. Kegiatan dilakukan dengan menandatangani MOU terlebih dahulu, kemudian memberikan kata sambutan perwakilan dari setiap universitas dan perguruan tinggi. Rektor UMN Al-Wasliyah, Bapak Dr. KRT Hardi Mulyono Kasurbakti mengatakan akan sangat menerima pertukaran mahasiswa apalagi dari luar negeri dataran Tiongkok, karena banyak calon mahasiswa di Tiongkok yang butuh kuliah untuk strata 1. Untuk itu mereka menawarkan kerjasama dengan beberapa PTS di Sumut, khususnya di UMN Al-Wasliyah. Harapannya tentu MOU ini tidak sekedar MOU saja, tapi bisa diimplementasikan dalam bentuk kegiatan teknis. Pada saatnya kita akan menerima mahasiswa dari Hong Kong, dan mahasiswa kita bisa belajar ke Hong Kong, jadi bisa semacam pertukaran mahasiswa, dan ini manifestasi dari program pemerintah tentang Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, saya kira itu. Pimpinan HK Haibin Education Hong Kong ingin kerjasama ini tidak hanya sebatas di dunia pendidikan saja, tapi kerjasama ini juga dapat memajukan ekonomi, memberikan edukasi antar kedua negara, dan dapat memajukan di segala aspek. 所以我们希望从今天开始我们很快有一个大的进展，然后呢在印度尼西亚能够快速的去推进这个中国来印尼留学的这个项目。 Karena proyek ini akan sangat cepat maju karena kedepannya itu akan banyak sekali mahasiswa datang ke kemari. 然后呢，加深两个国家的交流，因为有既懂印尼语又懂汉语这样子的话，我们两个国家的这个交流贸易各方面都会促进。 Untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan. Jadi nanti kedepannya akan ada mahasiswa yang bisa mengerti bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bisa mengerti bahasa Mandarin juga. Jadi kedepannya di bidang bisnis dan di bidang ekonomi itu akan maju, lebih maju. 然后呢，将来也希望也欢迎印度尼西亚的学生有机会去到中国留学，我们愿意做这个桥梁。 Dan kedepannya kami juga berharap bisa membantu menjembatani antara mahasiswa Indonesia ke Tiongkok untuk melanjutkan studi juga. 现在我们很多中资企业，就中国的企业在印尼投资，面临很大的困境，就是招不到懂汉语又懂印尼语又有专业技能的。 Saat ini banyak sekali perusahaan-perusahaan dari Tiongkok datang ke Indonesia untuk investasi, tapi saat di sini mereka kesulitan menemukan tenaga kerja yang bisa mengerti bahasa Mandarin dan juga bahasa Indonesia. Maka itu kerjasama ini sangat menguntungkan ke depannya. 所以我们这个教育合作不仅是促进两国的教育的交流，而且更有利于我们两国之间未来的这个发展，能促进两个国家未来的发展和合作。 Jadi kerjasama ini juga berguna untuk kedepannya ekonomi juga, bukan hanya pendidikan tapi juga ekonomi. 我希望我和各位学校一起努力。 Kita akan bekerja keras bersama dengan universitas. Perguruan Politeknik Cendana selaku salah satu universitas yang ikut serta bekerja sama, kedepannya akan segera melakukan follow up untuk fakultas keguruan dan diutamakan prodi-prodi yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, harapan kita setidaknya ada dua hal, ya kan. Yang pertama menaikkan gengsi, ya kan, dari PTS yang ada di Sumatera Utara, ya kan. Ternyata
ada loh PTS yang ada di Sumatera Utara itu yang memiliki mahasiswa asing. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya akan menaikkan peringkat akreditasi, karena di dalam akreditasi itu ditanya berapa jumlah mahasiswa asing yang ada di prodi di PTS tersebut. Itu yang paling penting, dua hal itu. Direktur STKIP Amal Bakti mengucapkan terima kasih kepada HK Haibin Education Hong Kong karena ini adalah salah satu hal yang sangat besar, apalagi bagi sekolah tinggi yang masih dibilang baru. Bisa dapat bekerja sama seperti ini yang bertaraf internasional. Ya, ini mudah-mudahan langkah awal untuk kedepannya agar STKIP Amal Bakti ini tetap terus berupaya memperbaiki dan meningkatkan. Selain itu juga kita akan bekerja sama untuk perguruan tinggi se-Sumatera Utara ini, khususnya UMN Al-Wasliyah, karena kita anggap bahwa UMN Al-Wasliyah ini bisa mengayomi lah, bisa memberi bimbingan kepada kita agar sama-sama maju dalam kerjasama ini, seperti yang disampaikan oleh Bapak Rektor tadi. Jadi kedepannya kita memang berharap agar MOU ini bisa dijalankan sebaik mungkin. Mahasiswa-mahasiswa Hong Kong bisa belajar di PTS-PTS kita, khususnya di Amal Bakti Sumatera Utara. Penandatanganan ini dilakukan tidak hanya sebagai bentuk kerjasama dalam pendidikan saja, tapi dalam bentuk ekonomi dan demi memajukan kedua negara. Dari UMN Al-Wasliyah, tim UMN Channel mengabarkan. Selanjutnya, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar UMN Al-Wasliyah mengadakan pelatihan kepada mahasiswa PGSD dalam rangka melaksanakan program KSKI MBKM. Kegiatan ini dilakukan untuk mempersiapkan mahasiswa dalam mengikuti perlombaan nasional. Dalam rangka untuk mengikuti program KSKI MBKM, Prodi PGSD memberikan pelatihan kepada mahasiswa-mahasiswinya. Setelah mengikuti pelatihan ini, pihak Prodi akan melakukan seleksi untuk mahasiswa mengikuti 4 kegiatan, yaitu mengajar di sekolah, melakukan riset untuk menulis artikel di jurnal, pertukaran mahasiswa di universitas dengan prodi yang sama, dan KKN tematik. Tentunya kita berharap ya mahasiswa itu tahu ya dengan program-program di MBKM. Jadi bukan hanya mahasiswa itu dapat pembekalan ilmu di kampus saja, tetapi mereka bisa dapat pengetahuan di lapangan. Nah, apa yang mereka dapatkan nanti di lapangan akan kita konversikan menjadi beberapa mata kuliah yang relevan. Jadi kami berharap mahasiswa kita punya wawasan lah ya, jadi pertukaran mahasiswa mereka punya wawasan bagaimana perkuliahan di perguruan tinggi lain. Nah, KKN tematik tentunya bagaimana mahasiswa itu bermasyarakat, membina potensi-potensi desa. Kemudian kalau mengajar di sekolah, kita berharap mereka memang memahami sebenarnya profesionalisme guru itu bagaimana. Pembekalan ini dilakukan selama 3 hari dan diisi dengan narasumber yang berpengalaman di dalam bidang 4 kegiatan tersebut. Dalam waktu dekat, seleksi akan dimulai dan pada akhir September, mahasiswa yang terpilih akan menjalani 4 kegiatan tersebut. Dari Hotel The Crew Medan, tim UMN Channel mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Saya Nazira Anindi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Ingat, tetap menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.